Assalamualaikum sahabat. Video cerita dongeng kali ini menceritakan kisah misteri di Jembatan Cigede, Ciamis. Simak terus ceritanya dengan menonton video ini sampai akhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar sahabat tahu tentang video terbaru selanjutnya. Tentunya hanya di channel Cerita Dongeng. Ciamis adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dikenal memiliki banyak tempat-tempat wisata menarik dengan pesona alam yang menakjubkan. Tempat wisata di Ciamis saat ini sudah berkembang pesat. Banyak kawasan yang sudah mulai ramai dikunjungi, tidak hanya warga Ciamis saja, melainkan dari beberapa daerah di Jawa Barat. Kota yang mendapat julukan sebagai kota tertib lalu lintas ini merupakan pusat kerajaan Galuh di masa itu. Namun di balik itu semua ternyata Ciamis juga memiliki beberapa tempat angker yang menyimpan banyak cerita misteri menyeramkan. Jembatan Cigede atau yang lebih dikenal dengan Jembatan Tonjong yang terletak di perbatasan Desa Indragiri dengan Desa Cinyasak, Kecamatan Panawangan, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat terkenal angker. Jembatan Cigede sendiri merupakan jembatan penghubung Desa Panawangan dengan Desa Cinyasak yang berada di jalur Jalan Nasional Ciamis-Cirebon. Di lokasi ini juga konon kerap muncul penampakan sosok seorang gadis yang biasa disebut Nyai Gelis oleh warga setempat. Terkadang Nyai Gelis itu menghentikan kendaraan untuk menumpang ke tempat yang ditujunya. Ia menampakkan diri sebagai sosok berparas cantik dengan memakai pakaian serba putih. Menurut warga setempat, sosok wanita cantik tersebut merupakan jelmaan harimau yang menghuni tempat di sekitar jembatan. Selain itu, sosok wanita cantik tersebut terkadang menjadi penumpang gaib saat kendaraan melewati jembatan. Dengan banyaknya cerita misteri seperti itu, hingga saat ini, banyak warga yang menyebutnya sebagai jembatan angker. Warga sekitar bercerita, beberapa kejadian penampakan gadis berparas cantik itu ketika ada hiburan wayang di sekitar kampung. Konon katanya Nyai Gelis sempat meminta tumpangan dari lokasi pagelaran untuk diantarkan menuju jembatan tersebut. Bahkan sempat juga ketika warga meminta sumbangan di jalan raya dekat jembatan, si gadis itu juga sempat ikut-ikutan meminta sumbangan. Tapi tidak ada yang mengetahui sosok gadis itu. Tokoh masyarakat setempat mengatakan, pada tahun 1980-an, di lokasi sekitar jembatan warga setempat geger dengan penemuan 4 mayat tak dikenal. Keempat mayat tersebut berjejer tak jauh dari jembatan. Banyak yang menduga keempat mayat tersebut adalah orang-orang jahat yang sengaja dibunuh di sekitar jembatan. Adanya dugaan seperti itu disebabkan keempat mayat tersebut sekujur tubuhnya penuh dengan tato serta tindikan. Dari tahun 1980 hingga sekarang kurang lebih telah 6 kali warga geger dengan penemuan mayat. Di antaranya ada yang dimutilasi dengan benda tajam. Dan ada pula kematian yang diduga menggunakan benda tumpul. Siti warga setempat membenarkan terkait mitos di Jembatan Cigede. Bahkan pada zaman dahulu jika ada orang yang lewat jembatan menggunakan topi, lalu tanpa dibuka topi yang dipakainya, orang bersangkutan mendadak sakit. Bahkan ada yang percaya kecelakaan di jembatan tersebut disebabkan sang supir menggunakan topi. Siti menjelaskan di Jembatan Cigede adanya anggapan warga setempat sebagai tempat angker dan pembuangan mayat. Dimungkinkan karena posisi jembatan berada di tempat yang jauh dari pusat keramaian. Terlebih jembatan tersebut diapit oleh 2 gunung. Mitos yang beredar di masyarakat, di jalur tersebut kerap muncul bola api atau banaspati, dan terdengarnya suara jeritan hingga tangisan perempuan.
Banaspati dan suara tangisan tersebut biasanya muncul sehari sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas. Didin mengatakan, tidak semua warga di kawasan Jembatan Cigede melihat atau mendengar suara dari sosok gaib tersebut. Biasanya hanya sesepuh atau orang tua, dan beberapa orang tokoh yang diperlihatkan atau mendapat pendengaran suara dari makhluk gaib itu. Beberapa kali warga di dekat jembatan melakukan doa bersama agar pengendara yang melintas dijauhkan dari kecelakaan dan selamat sampai tujuan. Sebagian warga juga percaya, munculnya banaspati dan tangisan tersebut menandakan akan terjadinya kecelakaan maut yang menelan banyak korban. Karena jembatan tersebut sering ada penampakan sosok tak kasat mata, maka apabila akan melewatinya pada malam hari harus permisi terlebih dahulu agar tidak diganggu makhluk halus tersebut. Banyak dari warga setempat yang percaya sebelum masuk jembatan harus melemparkan sebatang rokok yang telah dinyalakan di sekitar jembatan itu. Selain melemparkan rokok yang telah disulut, para pengemudi kendaraan yang akan melewati jembatan juga harus membunyikan klakson pertanda akan lewat. Jika dinalar jika membunyikan klakson masih relevan sampai saat ini. Juga karena memang lokasi jembatan itu cukup rawan karena adanya tikungan. Sehingga dengan membunyikan klakson bisa memberi tanda kepada kendaraan dari arah berlawanan. Dahulu sebagian warga yang percaya akan hal itu banyak yang meminta kelancaran rezekinya berdoa di tepi jembatan. Berharap segala sesuatu yang diinginkan segera tercapai ataupun dijauhkan dari mara bahaya. Dengan memberikan sesajian yang diletakkan begitu saja di pinggir jembatan, meski sering dikaitkan dengan kemunculan sosok tak kasat mata Nyai Gelis dan Banaspati. Apapun itu semua kembali ke diri kita masing-masing. Boleh percaya atau tidak, yang jelas tetaplah minta kepada sumber satu-satunya yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Karena tanpa kuasa dan kehendaknya semua tidak akan terjadi. Jangan sampai terjerumus ke dunia hitam yang membawa malapetaka pada diri kita di dunia dan akhirat. Itulah beberapa kisah misteri dari cerita dongeng. Senantiasalah mengambil hikmah dari setiap misteri yang melegenda. Masih banyak kisah-kisah misteri dan juga mitos dari berbagai belahan dunia, maupun dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kisah-kisah tersebut dipastikan membuat jantung berdegup lebih kencang. Seperti kisah yang akan tayang tiap minggunya. Jadi tonton terus tayangan-tayangannya hanya di Cerita Dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.